Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman murai batu ketika di bawah bongkar isian, tapi setelah digantang ternyata ngupluk, ngetem, diam, bahkan bengong ya teman-teman. Kasus seperti ini memang sering dialami oleh para murai batu mania, khususnya para pemula ya teman-teman. Oke teman-teman, ini masalah serius ya. Ada beberapa faktor penyebabnya, dan apa saja teman-teman kira-kira penyebabnya? Pasti penasaran? Ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari video ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Dimanapun anda berada, semoga sehat selalu, dilancarkan dalam segala urusannya, dan murah rezeki. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut. Penyebab yang pertama adalah settingan harian terlalu kenceng ya teman-teman, atau terlalu tinggi. Untuk kasus ini ya teman-teman, kalian bisa otak-atik jumlah pemberian jangkriknya ataupun settingan jangkrik. Teman-teman bisa pangkas atau turunkan set hariannya ya teman-teman. Contohnya yang tadinya 7 pagi 7 sore dikurangi menjadi 5 pagi 5 sore ya teman-teman. Cari set jumlah yang sesuai karakternya ya teman-teman. Selanjutnya untuk yang suka jor jangkrik pada H-1, coba teman-teman memperbaiki jangan terlalu berlebihan ya teman-teman ketika jor jangkrik pada H-1 ya teman-teman. Coba teman-teman ini fokus kepada settingan hariannya dulu. Contohnya 7 pagi 7 sore, coba diterapkan tanpa merubahnya ya teman-teman sampai H-1 hingga hari H ya teman-teman. Pada saat digantang jangan ada penambahan JK atau EF lainnya ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, penyebab berikutnya teman-teman, burung murai batu kalian ini terlalu kenyang akibat pemberian jangkrik atau EF lainnya yang berlebihan ya teman-teman, pada H-1 atau pada saat lomba atau pada saat di lapangan ya teman-teman. Penyebab yang ketiga, burung murai batu kalian telat panas ya teman-teman. Coba buka kerodong setengah pada saat di lapangan, tujuannya agar emosi murai batu kalian terpancing dengan suara murai batu yang lain. Lihat dengan jeli ya teman-teman bagaimana reaksinya terlebih dahulu, sehingga pada saat lomba bertemu lawan burung kita ini emosinya sudah berada di levelnya atau sudah stabil. Nah ketika sudah panas, levelnya emosinya pas, moodnya juga bagus, sudah mulai enak, barulah kita pelan-pelan tutup kembali ke rodongnya. Nah oke teman-teman, selanjutnya penyebab yang keempat ya teman-teman adalah murai batu kita ini belum mempunyai kesiapan ya teman-teman. Maka dari itu, untuk bongkar materi ataupun isian murai batu harus mempunyai kesiapan ya teman-teman untuk dibawa ke lapangan. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, murai batu yang gacor bocor di rumah, rajin bongkar isian di rumah, belum tentu kondisi siap ya teman-teman. Belum tentu kondisi murai batu kalian ini siap untuk diajak lomba ya teman-teman. Karena apa? Karena banyak kasus dimana burung murai batu yang gacor di rumah ternyata di lapangan ketika di bawah gacor bongkar isian, tapi pada saat di atas atau pada saat kita gantang ternyata cuma ngukluk, diam, bahkan membisu ya teman-teman. Maka dari itu kita sebagai pemain sekaligus perawat harus benar-benar mempersiapkan murai batu kita secara matang ya teman-teman. Nah teman-teman, matang yang saya maksud ini adalah matang dalam kondisinya ya teman-teman. Matang dalam jam terbangnya sudah terpenuhi. Seperti di track 5-8 ekor burung dulu di rumah ya teman-teman.
dan sudah pernah dicoba digantang. Nah, setelah itu matang dalam settingan hariannya ya teman-teman. Ketemu settingannya yang pas karena jam terbang dan pengalaman dari digantang sebelumnya ya teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut dengan pengondisian di atas. Dengan begitu murai batu kalian bisa dikatakan siap untuk dilombakan. Nah, kita lanjut ya teman-teman, untuk penyebab yang kelima. Emosi terlalu tinggi tapi birahinya rendah atau sebaliknya ya teman-teman. Sehingga pada saat posisi dikerodong saja murai batu kalian ini sudah meledak-ledak emosinya. Atau yang sering kita sebut nembak-nembak ya teman-teman. Akan tetapi ketika murai batu kita ini berhadapan langsung dengan kontestan burung lainnya, mentalnya menjadi drop. Maka dari itu teman-teman harus benar-benar memahami poin keempat yang saya sebutkan tadi. Silahkan simak, silahkan putar kembali video ini dari awal. Untuk kasus murai batu yang bongkar isian ketika di bawah, masih di bawah ya teman-teman, dan di lapangan ngukluk, jeda dan diam, murai batu kesayangan kita ini akan menjadi top perform, tampil bagus, bukan hanya karena settingan saja. Namun harus matang secara keseluruhan ya teman-teman yang saya sebutkan di poin keempat tadi. Dan kita juga harus memaksimalkan dan memahami perawatan apa yang cocok kita berikan kepada murai batu kesayangan kita. Nah teman-teman, murai batu yang siap dilombakan harus punya tenaga yang bagus, responsif saat diperlukan, tidak buang tenaga. Artinya emosinya ini stabil, sensitif terhadap suara, sedikit temperamen ya teman-teman, bukan temperamen ya teman-teman. Kalau temperamen jelas murai batu kita ini akan nampar uji ya teman-teman. Kita hanya butuh sedikit saja emosinya. Nah, agar murai batu tersebut mau tampil, kita harus memahami kondisi murai batu, apakah murai batu kita ini sudah siap atau belum dibawa ke lomba. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah perawatan kita yang kita berikan sebelumnya ya teman-teman sudah benar, sudah sesuai dengan karakternya, atau bahkan tidak sesuai ya teman-teman. Jadi teman-teman harus koreksi kembali ya teman-teman. Kalian coba pahami lagi bagaimana murai batu kalian. Nah teman-teman, pada intinya murai batu yang sudah siap mengikuti lomba adalah murai batu yang memiliki mental, tenaga, birahi dan emosinya itu pasti stabil teman-teman. Sehingga murai batu kesayangan kita ini ketika bertemu lawan tidak akan drop dan tampil maksimal sesuai harapan kita semua. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna. Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain ini bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa teman-teman dukungannya agar channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk kita semua. Dan saya semakin bersemangat untuk berbagi berbagai pengalaman untuk kalian. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Giova. Salam kicauan yang murai batu. Salam sukses untuk kita semua.